Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ulita dengan NIM 2423210022, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis, kelas 4A, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asmara Yumarni, MAG. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Dalam video ini saya akan menjawab soal pilihan ganda dan esai secara singkat dan jelas. Baik, saya akan mulai dari soal pilihan ganda terlebih dahulu. Soal nomor 1. Salah satu tujuan utama pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah adalah membentuk akhlak mulia menjadi insan kamil atau manusia yang berakhlak baik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Membentuk akhlak mulia menjadi insan kamil. Hal ini karena pembelajaran Al-Quran Hadis bertujuan agar peserta didik memahami ajaran Islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 2. Metode pembelajaran yang paling efektif untuk membentuk karakter seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin adalah keteladanan atau uswah hasanah dari guru serta praktik langsung. Jadi jawaban yang benar itu ialah B. Keteladanan dari guru dan praktik langsung. Hal ini karena siswa dapat melihat dan mencontoh perilaku baik yang dilakukan oleh guru. Soal nomor 3. Materi Al-Quran Hadis secara fundamental membahas tentang pokok-pokok keyakinan dalam Islam atau rukun iman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Karena materi ini bertujuan untuk memperkuat keimanan serta pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Soal keempat. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah melalui diskusi kasus bertujuan untuk mengembangkan sikap dan praktik siswa. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, afektif dan psikomotorik. Pendekatan ini membantu siswa memahami nilai moral serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab soal esai yang pertama, yaitu mengenai perbedaan Al-Quran dan Hadis serta keterkaitannya dalam pembelajaran di madrasah. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril, Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Al-Quran merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis merupakan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam pembelajaran di madrasah, Al-Quran dan hadis saling berkaitan karena hadis berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga siswa dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Selanjutnya, soal esai kedua, yaitu mengenai 3 metode inovatif pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun metode yang pertama adalah metode diskusi kelompok. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas suatu materi atau permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Contoh penerapannya itu seperti guru memberikan satu ayat Al-Quran atau hadis, kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya itu ada juga metode kedua, adalah role play atau bermain peran. Dalam metode ini, siswa memerankan suatu situasi yang berkaitan dengan penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya itu ialah siswa memerankan kisah teladan dari para nabi atau kisah dalam hadis nabi, sehingga siswa dapat memahami nilai moral dan akhlak dari cerita tersebut. Dan terakhir itu adalah metode ketiga, adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa membuat suatu karya seperti poster atau presentasi tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contoh penerapannya ialah siswa membuat poster, video, atau presentasi tentang kandungan ayat Al-Quran atau hadis, lalu mempresentasikannya di depan kelas.
Nah, metode-metode ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, serta membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu soal esai ketiga, mengenai penilaian autentik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh untuk menilai kemampuan siswa secara nyata, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian ini tidak hanya menggunakan tes tertulis, tetapi juga melalui praktik, observasi, presentasi, dan kegiatan lainnya. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, penilaian autentik dianggap lebih relevan karena dapat menilai kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran, memahami maknanya, serta menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.